Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari, selamat datang lagi di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah kasih mengetuk, jangan diam. Diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 20-24 dan dari Injil Keluaran bab 2 ayat 1-15a. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa seseorang yang Anda kasihi tidak benar-benar menyadari kasih yang datang dari Anda? Anda sudah memberikan perhatian, pengorbanan, bahkan waktu dan hati Anda. Tetapi yang Anda terima hanya sikap diam dan ketidakpedulian. Sakit bukan? Dalam Injil Suci menurut Matius yang kita dengarkan dan renungkan hari ini, Tuhan Yesus mengecam kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Bukan karena mereka itu belum menerima pewartaan, melainkan karena mereka telah menerima begitu banyak tetapi tetap tidak bertobat. Mereka telah menyaksikan langsung kuasa ilahi, mukjizat, pengajaran, kasih, namun hati mereka tetap dingin. Inilah sebuah tragedi besar. Dosa bukan hanya karena pemberontakan yang bersifat tindakan yang aktif, tetapi karena bisa datang dari sikap pasif yang tidak peduli. Hal ini menunjukkan kepada kita saudara-saudari bahwa kekerasan hati bukan selalu berbentuk permusuhan terang-terangan, tetapi bisa muncul dalam bentuk sikap ketidakpedulian, tidak berbuat apa-apa ketika seharusnya kita bertindak. Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus marah ketika berkata, "Celakalah kamu"? Kata celakalah bukanlah semata-mata sebuah ekspresi kemarahan, tetapi lebih tepat dipahami sebagai jeritan kesedihan penuh belas kasihan atas respon dinginnya manusia terhadap kasih Allah. Ini mirip ratapan para nabi ketika melihat kebutaan rohani bangsa Israel yang telah menerima segala-galanya dari Allah namun tetap menolaknya. Bangsa Israel adalah umat pilihan yang seharusnya peka terhadap karya keselamatan. Tetapi ketika mereka menjadi biasa dengan rahmat, mereka menggampangkan kebenaran itu sendiri. Itulah dosa umat yang dekat dengan altar tetapi hatinya jauh. Yesus mengajarkan kepada kita hari ini bahwa semakin besar terang yang kita terima, semakin beratlah pertanggungjawaban kita. Rahmat yang kita terima bukanlah jaminan keselamatan bila kita tidak merespon dengan iman yang aktif dan penuh ketaatan. Inilah kemungkinan akar kecaman dari Yesus. Orang-orang di kota itu tidak melakukan kejahatan secara terang-terangan, tetapi mereka juga tidak menanggapi pewartaan keselamatan dengan tegas. Sikap seperti ini sangat berbahaya karena membuat hati kita menjadi kebal terhadap suara Roh Kudus, menjadikan kita menjadi seorang yang diam sunyi atas kasih Tuhan. Perlahan-lahan bisa membukukan seluruh hidup rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih, sikap acuh tak acuh terhadap iman, bahkan di antara mereka yang telah dibaptis, termasuk saya dan Anda, adalah tantangan serius gereja kita saat ini. Banyak orang yang merasa cukup hanya beragama saja, tetapi tidak memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan. Mereka melihat salib, mendengarkan firman, ikut misa, menerima sakramen, tetapi tidak membiarkan hidupnya dirubah.
Ini bukan soal keburukan moral yang terang-terangan, tapi soal ketiadaan respon aktif terhadap kasih Allah. Dalam kitab Keluaran, kita melihat bagaimana Musa bukan hanya menyadari jati dirinya, tapi juga bertindak membela bangsanya. Meskipun itu berarti ia harus melawan struktur kekuasaan dan bahkan kehilangan kenyamanan di istana. Musa tidak memilih jalur aman. Musa adalah lambang dari kepekaan akan panggilan Allah. Keberanian bertindak karena tahu siapa dirinya dalam rencana Allah. Dan lambang iman yang peduli dan yang bertanggung jawab. Dalam Mazmur 69 berbunyi seperti ini. Carilah Allah, hai orang-orang yang rendah hati, maka hatimu akan hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa hidup rohani yang sejati itu dimulai dari hati yang mencari Tuhan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati adalah mereka yang tidak acuh, tidak merasa cukup, tetapi terus mencari dan mau dibentuk oleh kasih Tuhan. Santa Teresa dari Avila pernah menulis, bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Tuhan jika kita menutup mata terhadap penderitaan sesama yang suci, yang dianiaya karena kebenaran. Bagi Santa Teresa, ketidakpedulian adalah sebuah bentuk kematian rohani. Dan justru dari pengalaman inilah, Santa Teresa menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang bertindak. Saudara, Korazim, Betsaida, dan Kafarnaum adalah simbol zaman kita saat ini. Tempat di mana Tuhan hadir, namun manusia tidak peduli, manusia acuh. Yesus tidak menuntut kesempurnaan, tapi menanti tanggapan yang tulus dan peduli dari hati kita yang terbuka. Dalam zaman yang terlalu sibuk, terlalu banyak informasi, terlalu banyak gangguan sana sini, acuh tak acuh rohani adalah bentuk baru dari penolakan terhadap Allah. Kiranya marilah kita tidak menjadi seperti kota-kota itu, tetapi seperti Musa, menyadari panggilan kita, peduli terhadap umat Allah, dan merespon kasih Tuhan dengan hidup yang nyata. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.